Dalam berbisnis, hal apapun akan dilakukan untuk mendapatkan konsumen, di mana ini adalah tujuan utama bagi bisnis. Dengan banyaknya konsumen, bisnis pun akan lebih mudah untuk dijalankan dan semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan. Hal pertama yang digunakan dalam mencari konsumen adalah mengenali pelanggan. Lakukan identifikasi terhadap target pasar Anda. Misalnya jika usaha Anda bergerak dalam pemasaran fashion Korea, Anda bisa membidik kalangan remaja yang identik dengan demam Korea. Jika usaha Anda bergerak dalam pemasaran sepatu wedges, Anda bisa membidik para wanita dengan rentang usia 20-35 tahun. Identifikasi yang tepat dapat mempermudah Anda dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif dan menghindarkan Anda dari pembuangan biaya dan waktu yang sia-sia. Yang kedua adalah melakukan promosi. Lakukanlah pengenalan produk atau promosi kepada konsumen dengan cara yang kreatif. Sebisa mungkin Anda harus melakukan promosi yang konsisten dan terus-menerus. Misalnya setiap kali Anda berpergian, Anda bisa membawa brosur dan pamflet berisi produk usaha Anda untuk dibagikan kepada orang yang dituju, keluarga, rekan kerja, ataupun disebarkan di tempat-tempat umum. Bisa juga dengan membuat status mengenai produk usaha Anda di sosial media. Selain itu, amatilah bagaimana promosi yang diterapkan oleh para kompetitor. Jika promosi Anda lebih menarik, silakan melanjutkan. Namun, jika promosi kompetitor jauh lebih menarik, segera siapkan promosi yang lebih unik, kreatif, dan menarik. Yang ketiga adalah memilih lokasi yang strategis. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan ialah pemilihan lokasi usaha. Anda bisa melihat contohnya lewat berbagai bakery yang berdiri di sepanjang jalan yang sibuk dan dilalui oleh banyak orang. Pemilihan lokasi tersebut merupakan salah satu strategi mereka untuk menjaring pelanggan. Karena itu, pilihlah lokasi usaha yang strategis dan tepat agar usaha Anda dapat dijangkau oleh pelanggan. Yang keempat adalah menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing. Dengan menampilkan produk usaha Anda pada situs jaring sosial, maka Anda dapat mengetahui bagaimana selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Semakin hari, aktivitas jual beli melalui online shop semakin marak dilakukan. Yang terakhir adalah menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Konsumen ialah raja. Slogan satu ini patut dipertahankan guna menjaga kelangsungan suatu usaha. Jalinlah hubungan yang baik dengan konsumen. Hubungin mereka untuk segera menanyakan testimoni mengenai produk usaha Anda ataupun menginformasikan produk yang baru Anda keluarkan dan promo yang sedang berjalan. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah. Nah, pada asuransi syariah ada yang namanya itu sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. Nah, pembagian keuntungannya itu bersifat prorata kepada setiap orang. Nah, dalam asuransi syariah, semua dana kontribusi menjadi hak milik nasabah. Nah, dana tersebut nantinya digunakan untuk membayar klaim yang diajukan peserta asuransi. Nah, saat mengalami surplus keuntungan, maka pihak perusahaan asuransi akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu 60% untuk menjadi saldo tabaru, 30% dibagikan kepada peserta, dan 10% laginya untuk pengelola asuransi. Nah, pembagian keuntungan itu kepada peserta dilakukan secara proporsional. Semakin besar kontribusi yang didapat, maka keuntungan yang didapat pula akan semakin besar gitu. Nah, namun jika kontribusinya lebih kecil dari nilai klaimnya, maka akan terjadi defisit keuntungan. Nah, berbeda pada pembagian keuntungan asuransi syariah. Nah, pada asuransi konvensional itu tidak ada pembagian keuntungan, tetapi ada istilah yang disebut yaitu no claim bonus pada beberapa produk asuransi. Nah, no claim bonus itu apa sih? Nah, no claim bonus itu adalah kompensasi yang diberikan perusahaan asuransi kepada tertanggung yang tidak pernah melakukan klaim dalam jangka waktu tertentu. Nah, pengembalian sebagian premi tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan perusahaan asuransi atas kewaspadaan dan kehati-hatian tertanggung dalam menjaga aset yang pertanggungkannya ya. Ini adalah pemberian kompensasi kepada nasabah jika tidak pernah melakukan hal tersebut dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki kekurangan, yakni diantaranya yang pertama, asuransi ini
tidak dapat menginvestasikan dana nasabah ke sembarang bentuk dan harus melalui persetujuan Dewan Pengawas. Yang kedua, tidak semua peserta dapat diasuransikan. Selanjutnya, asuransi syariah ini tidak populer di Indonesia. Selain itu, sistem yang digunakan adalah sistem gotong royong dan bagi hasil yang tidak memungkinkan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat. Yang kedua, terdapat riba atau subdat riba. Dalam beberapa produk riba terlihat jelas saat seseorang yang membeli polis asuransi membayar sejumlah dana atau premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak di masa depan. Namun bisa saja tidak mendapatkannya karena hakikat transaksi tukar-menukar uang dengan tambahan dari uang yang dibayarkan merupakan transaksi yang mengandung unsur riba. Apa keuntungan apabila kita mengikuti program asuransi baik syariah maupun konvensional? Yang pertama, di sini saya akan membahas keuntungan apabila kita melakukan program asuransi syariah. Yang pertama, keuntungannya yaitu syariah memiliki konsep tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong dalam asuransi syariah menggunakan konsep donasi, sehingga saat Anda membeli asuransi berbasis syariah, sama artinya dengan Anda mendonasikan sebagian dana untuk membantu nasabah lain yang sedang terkena musibah. Dengan konsep seperti ini, tidak ada dana yang hilang selama kita berinvestasi. Pada periode tertentu, semua keuntungan diperoleh akan dibagi secara rata kepada kedua belah pihak sehingga sama-sama merasa nyaman dan aman. Keuntungan yang kedua yaitu tidak mengenal istilah dana hangus karena konsepnya adalah titipan atau wadidah. Dalam asuransi konvensional, kita mengenal istilah uang hangus jika tidak membayar premi sesuai dengan syarat minimal waktu yang disepakati di awal. Hal ini tidak terjadi pada asuransi syariah, karena nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo. Asuransi syariah menggunakan konsep wadidah atau titipan, di mana dana akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening terbaru. Pembebanan biaya operasional sendiri ditanggung pemegang polis asuransi, dan ini pun terbatas hanya pada kisaran 30% dari premi, yang membuat pembentukan nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama dengan memiliki nilai 70% dari premi. Pada asuransi konvensional tersendiri, biaya ini sepenuhnya ditanggung pemegang polis. Hal ini juga memberikan potensi keuntungan lain yang memungkinkan peserta asuransi umum syariah menerima kembali sebagian premi jika ternyata hingga saat jatuh tempo belum ada klaim. Keuntungan yang ketiga yaitu lebih transparan. Mengapa demikian? Karena pengelolaan dana di asuransi umum syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas di awal. Misalnya saja porsi untuk pengelola berapa, sedangkan porsi untuk risiko dibagi pemegang polis berapa. Contohnya, persentase untuk terbaru 70%, sedangkan ujroh 30%. Hal ini membedakan dengan di konvensional, di mana 100% perusahaan yang memiliki, dengan alokasi kebijakan sesuai perusahaan masing-masing, walaupun tujuannya sama agar masyarakat terjamin dan terlindungi. Yang keempat yaitu tidak ada riba atau larangan lainnya. Dalam transaksi keuangan syariah, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan seperti riba, gahar atau ketidakjelasan dana, dan maisir atau judi. Jika Anda mengambil produk perusahaan asuransi syariah, maka dana akan dikelola dengan proses yang sesuai dengan Jika Anda mengambil produk perusahaan asuransi syariah, maka dana akan dikelola dengan proses yang sesuai dengan persetujuan dari awal yang terhindari dari transaksi terlarang di atas. Untuk alokasi investasi, misalnya saja akad yang digunakan untuk mudharabah, yaitu akad kerjasama di mana peserta menyediakan 100% modal dan dikelola oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan kontrak bagi hasil. Bagaimana jika terjadi klaim? Dananya diambil dari mana? Kira-kira seperti ini.
Jika nasabah asuransi syariah mengajukan klaim, dana klaim berasal dari rekening tabaru atau kebajikan seluruh peserta. Berbeda dengan klaim asuransi konvensional yang berasal dari perusahaan asuransinya. Selanjutnya yang kelima yaitu diawasi Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin transaksi sesuai prinsip syariah. Semua industri keuangan syariah termasuk asuransi akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Bahkan setiap produk yang dikeluarkan pun juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPS ini untuk memberikan jaminan keyakinan bagi Anda dan nasabah lainnya dalam memilih asuransi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berdebat mengenai halal atau haram produk syariah karena sudah diawasi oleh ahlinya. Oke, sekarang lanjut ke keuntungan apabila kita melakukan program asuransi konvensional. Yang pertama yaitu asuransi konvensional punya pilihan lebih banyak. Yang pasti asuransi dengan prinsip konvensional sudah pasti memiliki pilihan lebih banyak, mulai dari pengalokasikan dana yang dikelola hingga jenis-jenis asuransinya. Perusahaan asuransi bisa mengelola dana dari premi ke sektor lebih luas tanpa harus memperhatikan riba. Yang kedua, kadangkala memberikan keuntungan lebih besar. Instrumen investasi yang lebih beragam menjadi salah satu faktor keuntungan yang Anda peroleh pun jadi lebih besar. Perusahaan asuransi bisa mengalokasikan sebagian premi Anda ke instrumen investasi dengan tingkat kenaikan tinggi. Dalam hal ini, khususnya untuk asuransi unit linknya, biasanya instrumen investasi yang memberikan imbal tinggi tersebut berasal dari sektor utang seperti misalnya obligasi.